Selamat pagi kepada Bapak dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Bengit Siahan. NIM saya 5203 122010. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif kelas B. Di video kali ini saya akan membuat satu video di mana saya akan mereview satu jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah pindah panas. Berikut videonya. Critical Journal Review dengan judul jurnal Kaji Eksperimental Kemampuan Daya Hantar Kalor Campuran Styrofoam, Kulit Jengkol, dan Semen Putih sebagai alternatif bahan isolator. Kita masuk ke kata pengantar. Kata pengantar. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena saya masih dapat membuat Critical Journal Review atau CJR ini tepat pada waktunya. Adapun PPT ini saya buat untuk membuat tugas CJR mata kuliah pindah panas. Saya berharap PPT ini menjadi salah satu referensi bagi pembaca bila mana hendak membaca atau memilih sebuah jurnal. Kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat saya harapkan supaya makalah ini menjadi lebih baik. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada pembaca atas perhatiannya. Kita masuk ke identitas jurnal. Judul jurnal. Judul jurnalnya yaitu Kaji Eksperimental Kemampuan Daya Hantar Kalor Campuran Styrofoam, Kulit Jengkol, dan Semen Putih sebagai alternatif bahan isolator. Nama jurnalnya Jurnal Diseminasi Teknologi. Edisi terbitnya bulan Juli tahun 2014. Pengarangnya Sofwan Haryadi, M. Amin Fauzi, dan Sukar Mansyah. Kita masuk ke latar belakang. Bahan pengemas styrofoam atau polyester telah menjadi salah satu pilihan yang paling populer dalam bisnis pangan. Styrofoam yang dibuat dari kopolimer styren ini menjadi pilihan bisnis pangan karena mampu mencegah kebocoran dan tetap mempertahankan bentuk saat dipegang. Karena mengandung bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan, terutama bila digunakan sebagai kemasan atau wadah makanan, setiap tahunnya penggunaan styrofoam meningkat di tiap negara. Padahal styrofoam terbukti tidak ramah lingkungan karena tidak dapat diuraikan sama sekali. Konduktor adalah kemampuan bahan atau daya hantar panas dari suatu bahan yang sering diberi simbol huruf K. Jika harga K besar dinamakan konduktor dan jika harga K kecil dinamakan dengan isolator. Misalnya penggunaan isolator pada industri dan bangunan. Penggunaan isolator berkembang tidak hanya untuk menghindari kebocoran panas, tetapi juga mengontrol temperatur. Karena fungsi isolator sangat penting dalam penggunaan energi panas yang harus efisien mungkin, maka diperlukan bahan isolator yang memiliki konduktor yang rendah. Oleh karena itu, penulis mencoba meneliti apakah limbah styrofoam dengan campuran kulit jengkol dan semen putih memiliki nilai konduktor yang rendah. Pengujian akan dilakukan dengan menyampurkan bahan dalam bentuk lempengan. Kemudian kita masuk ke metode penelitian. Tempat penelitian dilaksanakan di laboratorium konversi energi, program studi teknik mesin, Fakultas Teknik Universitas Tridinanti. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental. Hasil dan kesimpulan bisa kita lihat dari grafik 4.1 di atas. Terlihat bahwa pada pengujian variasi campuran 20 gram styrofoam dan 30 gram kulit jengkol, temperatur yang terbaca oleh termokouple digital untuk daya yang sama sebesar 48. Sedangkan pada variasi campuran 40 gram styrofoam dan 10 gram kulit jengkol, temperatur permukaan yang terbaca 36 oC.
Ini berarti bahwa benda uji dengan variasi campuran 40 gram styrofoam dengan 10 gram kulit jengkol memiliki faktor penghambat atau isolator yang lebih baik. Kemudian dari grafik 4.2 dapat kita perhatikan adanya perbedaan harga konduktivitas termal antara pengujian pertama sampai dengan ke pengujian kelima dengan perbedaan campuran styrofoam dan kulit jengkol, di mana yang mempunyai nilai konduktivitas termal yang terendah terdapat pada pengujian yang kelima dengan komposisi 40 gram styrofoam, 10 gram kulit jengkol, dan 100 gram semen putih dengan nilai konduktivitas termal 0,98 W per MOC, sedangkan yang mempunyai nilai konduktivitas termal yang tertinggi terdapat pada pengujian yang pertama dengan komposisi 20 gram styrofoam, 30 gram kulit jengkol, dan 100 gram semen putih dengan nilai konduktivitas termal 0,673 W per MOC. Maka dengan demikian perbedaan komposisi campuran styrofoam dan kulit jengkol mempunyai pengaruh terhadap nilai konduktivitas termal benda uji. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Bahwa campuran styrofoam yang lebih banyak dalam jumlah kulit jengkol yang lebih sedikit didapat nilai temperatur yang rendah di atas benda uji dan nilai konduktivitas termalnya menjadi lebih rendah. Yang kedua, nilai konduktivitas termal yang terendah terdapat pada pengujian yang kelima dengan komposisi campuran 40 gram styrofoam dan 10 gram kulit jengkol dengan harga K 0,598 Watt per meter OC. Kemudian kita masuk ke kelebihan dan kekurangan jurnal. Yang pertama, kita masuk ke kelebihan. Dari aspek ruang lingkup jurnal, setelah saya analisis jurnal ini, saya melihat bahwa isinya sudah sangat bagus dan masalah keterkaitan isi jurnal tersebut ada. Kemudian dilengkapi dengan gambar sehingga pembaca semakin mudah memahaminya. Kemudian dari aspek tata bahasanya, dari aspek tata bahasa sangat mudah untuk dipahami dan mudah dimengerti. Kemudian menguraikan permasalahan secara detail dan menyeluruh berdasarkan latar belakang masalah yang ada. Kemudian kita masuk ke kekurangannya. Penulis seharusnya menjabarkan teori-teori pendukung seperti pendapat para ahli dan sebagainya dalam permasalahan di jurnal ini agar pembaca mendapat penguatan materi dalam memahami di jurnal ini. Kemudian kita masuk ke saran. Yang pertama, saran saya, jika ingin menggunakan alat yang sama atau menggunakan benda yang sama, hendaklah mengisolasi dengan baik agar tidak ada kehilangan kalor ke arah lain selain ke arah vertikal ke atas dari alat. Kedua, jika ingin mencampur styrofoam dan kulit jengkol, hendaklah yang lebih banyak jumlah kulit jengkol dan yang lebih sedikit styrofoam agar didapat nilai temperatur yang tinggi di atas benda uji dan nilai konduktivitas termalnya menjadi lebih tinggi.
Kemudian yang ketiga, jika ingin mencampur styrofoam dan kulit jengkol, hendaklah yang lebih banyak jumlah kulit jengkol dan yang lebih sedikit styrofoam agar didapat nilai temperatur yang tinggi di atas benda uji dan nilai konduktivitas termalnya menjadi lebih tinggi. Baiklah, sekian dari saya. Salam sehat untuk kita semua.